Majelis kita ini adalah majelis usaha, yang mendengarkan usaha, yang berbicara pun usaha. Usaha perkara yang sangat penting, bahkan yang terpenting dalam kehidupan manusia, yaitu usaha hidayah. Hidayah ini adalah petunjuk dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau hidayah itu masuk di dalam hati seseorang, maka dia akan faham dan yakin bahwa yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak berkuasa, yang menciptakan manusialah yang berkuasa. Raja-raja tidak berkuasa, yang menciptakan raja-raja itulah yang berkuasa. Negara-negara tidak berkuasa, yang berkuasa adalah yang menciptakan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hatinya siang dan malam menghadap kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah. Kesibukannya siang dan malam satu saja, yaitu bagaimana kehidupannya habis untuk taat, untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau hidayah masuk dalam hati. Yang dipikirkan siang dan malam bagaimana mendapatkan ridha Allah. Di rumah yang dipikirkan bagaimana mendapatkan ridha Allah. Kalau saya mendapatkan ridha Allah di rumah saya, maka akan banyak kebaikan-kebaikan datang ke rumah saya. Di sawah pun yang dipikirkan bagaimana mendapatkan ridha Allah. Kalau Allah ridha kepada aku ketika saya di sawah, maka akan datang macam-macam kebaikan. Di kantor, di istana, di daratan, di lautan, di mana saja, yang difikirkan hanya satu, bagaimana Allah ridha kepada aku. Kalau Allah ridha kepada aku, selesai semua masalah. Tetapi kalau Allah tidak ridha kepada aku, walaupun dunia seisinya menjadi milik saya, akhirnya celaka juga. Ini kalau hidayah masuk dalam hati. Kalau hidayah tidak masuk dalam hati, perasaannya kalau saya dapat uang, saya akan beruntung. Kalau saya mendapatkan jabatan, saya akan beruntung. Kalau saya tidak mendapatkan jabatan, saya akan celaka. Ini kalau hidayah tidak ada dalam hati. Bukankah Fir'aun telah mendapatkan jabatan? Apakah jabatan mendatangkan kebahagiaan, kemuliaan kepada Fir'aun? Bukankah Persia telah punya negara separuh dunia? Apakah negara mereka menyelamatkan mereka? Bukankah Romawi telah punya kerajaan besar? Apakah kerajaannya itu berguna bagi mereka? Tidak. Ini kalau orang dapat hidayah itu begitu. Hanya kalau saya dapat ridha Allah saja, saya akan selamat. Dunia semua akan saya tinggalkan. Dunia bukan ukuran kesuksesan. Dunia bukan ukuran keberuntungan. Keberuntungan adalah kalau dapat ridho pencipta dunia ini. Keberuntungan bukanlah kalau kita mendapatkan dunia,
keberuntungan kalau kita meninggalkan dunia dengan dapat ridha Allah. Ini kalau hidayah masuk itu begitu. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, kalau hidayah itu masuk di dalam hati seseorang, maka yang dulunya cita-citanya dunia berubah, cita-citanya adalah akhirat. Dunia kelihatannya dulu itu hebat betul, tapi setelah hidayah itu masuk dalam hati, dunia itu kecil, nggak ada apa-apanya. Sebelum hidayah masuk dalam hati, raja-raja itu tampaknya gagah-gagah. Setelah hidayah masuk dalam hati, raja itu kasihan melihat raja-raja itu. Kayak Uqbah ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu, ketika datang ke Persia, melihat orang Persia, istana-istananya megah, pasukan-pasukannya hebat, permadani dihampar yang begitu indah, kursi-kursi dari emas di istana Persia. Uqbah itu malah kasihan melihat orang Persia. Hidup sekali, dosanya banyak, akhirnya ke neraka. Urip kaya ngono urip apa? Ini kalau hidayah itu masuk dalam hati itu, orang itu melihat orang-orang yang tidak beriman, melihat orang yang sibuk dengan urusan dunia, meninggalkan agama, itu kasihan, melas. In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Orang-orang kafir mengejek Nabi Nuh, maka Nabi Nuh mengatakan, kamu mentertawakan saya ini juga mentertawakan kamu. Orang dunia melihat orang agama itu tertawa. Orang kok di masjid aja itu, apa enggak makan nasi itu. Nah, orang agama melihat orang dunia juga tertawa. Orang kok ngurus dunia, apa enggak mati itu orang itu. Sudah mau mati aja kok mikir dunia aja. Kuburannya sudah jadi itu. Jadi semulaikan Allah ini masalah hidayah semulaikan. Kalau hidayah belum masuk di dalam hati, pokoknya yang hebat itu dunia, yang terpenting itu dunia, kesuksesan itu dengan dunia, malapetaka itu dunia, pokoknya dunia. Tetapi kalau hidayah itu masuk dalam hati, dunia itu kecil, akhirat inilah perkara yang besar. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Berita akhirat inilah berita besar. Berita dunia, orang mati, orang sakit, orang hidup, orang mati, orang kaya, orang miskin, orang jadi pejabat, orang lepas dari jabatan, berita kecil. Berita besar itu orang ke surga, orang ke neraka, inilah berita besar. Berita akhirat inilah berita besar. Karena akhirat itu adalah kekal abadi selama-lamanya. Dan kalau hidayah itu masuk dalam hati semulaikan, maka timbul perubahan dalam sikap. Saya sekarang harus siap-siap akhirat. Karena akhirat ini saya pikir akhirnya datang juga, maka saya harus siap sekarang. Ini kalau hidayah itu masuk dalam hati. Nah, mulaikan Allah SWT akhirnya isti'dad lil maut qabla nuzulihi, siap-siap mati sebelum kedatangan mati. Ini kalau hidayah masuk di dalam hati. Kalau hidayah tidak
hidayah masuk dalam hati itu, tambah hari tambah sibuk mikirkan dunia, risaunya dunia, prihatinnya dunia, gembiranya dengan dunia. Mungkin masih ibadah juga, tapi sudah tidak merasakan kelezatan ibadah lagi. Ini tanda-tanda hidayah sudah mengecil. Kalau dapat uang itu gembira, tapi kalau bisa sholat biasa aja. Ini tandanya sudah hidayahnya itu tinggal 2,5 watt. Nah, tinggal 2,5 watt. Dapat agama biasa saja, tapi kalau dapat dunia bergembira ria. Nah, mulai kan suatu hari keluarga Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan sangat sulit, gak ada makanan di rumah. Maka Sayyidah Fatimah, istrinya Sayyidina Ali, disuruh oleh Sayyidina Ali, kamu pergilah ke Rasulullah SAW, barangkali Rasulullah bisa membantu apa untuk kita. Maka Sayyidah Fatimah pun pergi kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, hai Fatimah, mana yang kamu pilih? 5.000 kambing saya kasihkan kamu, atau 5 kalimah akan saya ajarkan kepada kamu yang baru saja diajarkan oleh malaikat Jibril kepada aku. Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, 5 kalimah itu saja ya ayahku. Ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha pulang, diceritakan perkara ini kepada Sayyidina Ali, suaminya. Maka Sayyidina Ali pun bergembira, sangat gembira. Ini hari terbaik bagi kita, hai Fatimah. Kamu keluar rumah mencari dunia, pulang-pulang bawa akhirat. Kamu keluar mencari dunia, pulang bawa akhirat. Inilah hari terbaik. Ini cara berpikirnya orang-orang ahli hidayah.